Dari definisi itu maka saya akan menyatakan tidak, saya sama sekali bukan seorang ibu. Ini pertanyaan yang luar biasa, bagus juga, pertanyaan yang menantang juga. Oke, tentu ada banyak sekali tantangan selama hampir 3 tahun proses produksi ini, dan saya jujur pribadi juga telah mendapatkan beberapa komentar ya mengenai wajah saya, bahwa wajah saya ini kayak kurang Indo. Oke, pertanyaan yang pertama dari part 2 dari Darren Kim 1 atau Darren_KM1. Apa tantangan terbesar Koko untuk menyelesaikan masterpiece ini? Oke, tentu ada banyak sekali tantangan selama hampir 3 tahun proses produksi ini. Ada begitu banyak sekali, dari yang ringan, sedang, berat, dan sampai menyusahkan. Mungkin yang ingin saya bicarakan kalau disuruh pilih adalah tantangan terbesarnya adalah kepercayaan diri dan tekad untuk mau mencobanya. Karena ada di satu momen dimana saya pikir ini udah jenuh gitu, udah pikir ini kok saya buatnya udah kelamaan, belum ada hasilnya, kayak masih berapa persen, udah lama banget, udah kayak udah 1 tahun lebih kok filmnya belum kelar ini, sedangkan teman-teman yang lain udah lebih bagus karirnya di sekolah dengan prestasi mereka, sedangkan saya kok di sini masih fokus di sini, belum ada hasil. Di situ saya mulai merasa kepercayaan diri saya tertantang. Saya udah mulai down gitu, confidence saya, apakah saya masih bisa bersaing gitu kan. Kemudian itu menjadi lebih parah lagi ketika karena ada banyak sekali komplikasi ya, kalau bisa katakan, kalau dalam bahasa medisnya ada banyak kali, ada urusan keluarga, urusan finansial, apalagi itu pandemi ya. Itu membicarakan pandemi saja kita sudah tahu betapa banyak masalah yang bisa dihasilkan dari pandemi. Terus urusan pribadi, urusan sekolah. Pada saat itu saya masih sempat SMK ya. Dan ada persaingan antara teman, prestasi di teman, hubungan sosial di sekolah, hubungan sosial antar teman. Dan pada saat itu saya juga lagi bekerja, dan ini saya juga harus menyelesaikan proyek ini. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana saya harus bisa menyeimbangkan waktu saya, memaksimalkan tenaga saya, tapi satu sisi saya harus bisa menenangkan pikiran saya, jiwa saya dengan proyek yang skalanya ini tanpa saya duga pada awalnya sangat serius dan sangat besar, butuh hampir 3 tahun gitu ya. Jadi itu tantangan terbesar saya. Saya harus bisa menyeimbangkan waktu saya untuk segala tanggung jawab, segala urusan pribadi saya, dan juga untuk proyek ini, untuk karir saya pribadi, saya juga harus bisa siap siaga dalam keadaan yang terbaik. Begitu, harus profesional. Next, dari Weiji ya, biar mukanya kayak orang Jepang gimana? Oke, ini merupakan pertanyaan dari teman saya kenal orang nih. Dan jujur aja orang nih jauh lebih ganteng daripada saya, dan mukanya juga lebih Jepang daripada saya. Kayak dalam artian lebih bagus gitu. Dan saya jujur pribadi juga telah mendapatkan beberapa komentar ya mengenai wajah saya, bahwa wajah saya ini kayak kurang Indo. Ada yang bilang muka saya mirip orang Jepang, ada yang bilang ini orang Jepang beneran ya? Ini kok kayak Leon Kennedy, kayak Jerome Pauline, bahkan ada yang bilang saya mirip Jackie Chan. Intinya wow, luar biasa. Terima kasih semuanya atas pujian itu, saya merasa sangat senang. Tapi biar seru aja, satu hal, yes, saya terlahir dan besar di Indonesia, tetapi ya, saya memiliki keturunan dari salah satu negara di Asia Timur. Saya tidak akan memberitahu negara apa itu, tapi biar seru, teman-teman silakan tebak dan berikan tebakan terbaik kalian di komentar di bawah. Begitu. Oke, ini pertanyaan dari FRXREH. Nama Anda sedikit rumit ya untuk disebutkan. Nemuin idenya gimana dan bagaimana cara ngatur editingnya biar rapi? Oke, satu hal dulu, idenya gimana ya? Idenya itu muncul karena saya berpikir ada satu hal yang ingin saya sampaikan, dan dari apa yang ingin saya sampaikan, kemudian saya berpikir bagaimana menyampaikannya. Saya mulai cari referensi, saya mulai cari ide, melihat film itu
bagaimana, terus saya lihat di otak sendiri apakah film saya gimana, bla 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 bla, sampai akhirnya oke, dapatlah blueprintnya. Kita coba rangkai dari sketsa kasar dulu, tulisan kasarnya gimana, kemudian kita rapiin, kita poles sampai akhirnya oke, jadi deh, ini dia storyboardnya, ini adalah naskahnya, kita coba buat jadi film gitu. Dan bagaimana cara ngediting biar rapinya, secara non teknis, cara editing rapi itu kita harus pikirkan sebaik mungkin bagaimana kita memvisualisasi cerita kita bagus, bagaimana kita memikirkan penonton kita tuh enak, bisa tersampaikan gitu. Kalau kita jadi penonton, apa yang mau kita lihat gitu. Tapi secara teknis itu ada banyak sekali yang harus kita pikirkan, ada banyak sekali teknik, dan dan saya pikir sedikit kurang tepat kalau saya jelaskan saat ini karena begitu banyak secara teknis. Tapi ya, kamu bisa mengeceknya di internet. Saya sarankan coba dicek di Studio Binder. Studio Binder itu menjelaskan banyak sekali teknis bagaimana mengeditnya begitu. Next dari Kahers __. Nama kamu juga sedikit rumit ya, tapi gak apa, keren kok. Untuk pemilihan OST di anime ini bagaimana? Apakah dibuat sendiri atau seperti lagu Stay With Me yang ada di trailer? Dan apakah sudah mendapatkan hak untuk memakai lagu tersebut? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa, bagus juga. Pertanyaan yang menantang juga. Oke. Untuk OST dalam artian original soundtrack itu berarti ya ada musik dalam film ini. Kita bahas dari film ya, karena film kan udah mencakup lebih utamanya, core-nya gitu. Jadi trailernya itu udah pasti udah ikut terbahas. Untuk musik dalam film ini ada beberapa yang sudah kami buat secara original, atau lebih tepatnya rekan saya Claudia itu membuat komposisi musik original untuk film ini. Dan juga ada beberapa musik tambahan yang kita pakai untuk filmnya ini dari musik-musik yang berlisensi gratis alias free copyright. Dan untuk lagu Stay With Me sendiri, untuk lagu Stay With Me cover untuk di trailer dan untuk di film itu, apakah saya sudah memiliki hak untuk memakainya? Nah, ini dia yang saya juga pribadi belum bisa memastikan jawabannya, iya atau tidak. Karena jujur untuk cover lagu memang di dalam dunia industri YouTube inilah, katakan kita YouTube aja, kita nggak bahas terlalu luas, itu memang sedikit abu-abu. Dalam artian ada yang bilang benarnya gini, ada yang bilang salahnya begini, perlu kayak gini, perlu kayak gitu. Tapi kalau kita lihat banyak nyanyi buat cover, jadi saya pikir ini juga sedikit membingungkan bagi saya bagaimana menyikapinya. Jadi untuk itu saya berpikir saya coba cari jalan tengahnya dulu, karena saya belum bisa memastikan jawabannya kayak mana kan. Apakah mending saya pakai karena gini, saya rewind nih, karena saya pikir lagu ini memang cocok untuk film ini. Setelah diskusi sama teman si Claudia, cuma saya pikir nggak mungkin dong kita pakai literally lagunya, kita pakai langsung yang asli di sini, karena kemungkinan besar pasti kan copyright, karena itu kan literally secara mentah-mentah kita memakai ulang. Tapi satu sisi kita juga tetap mau gitu, sehingga saya pikir apa jalan tengahnya? Oh yaudah, kita coba cover gitu. Dan kita coba cover hanya dengan maksud ya udah kita cover untuk sekedar project ini aja, sekedar buat tes aja, sekedar buat berkarya aja, dan kita tidak bermaksud untuk cover ini untuk mengatasnamakan kita pembuat aslinya, atau kita mau tanda kutip menjual ulang cover kita tanpa izin atau lisensi, enggak gitu ya. Jadi saya pikir kami pikir jalan tengahnya adalah ya udah kita coba cover lagu tapi sebatas untuk project ini aja, untuk berkarya, dan ya sekaligus juga untuk menjadi latihan bagi kita, latihan kayak dalam artian rupanya kalau buat karya cover tuh kayak gini loh gitu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa lagu Stay With Me cover di trailer dan film ini memang asli cover dari teman saya, dan musiknya juga dia yang mengkomposisi ulang. Bagus, luar biasa Claudia. Next dari Zaki 49. Apakah abang seorang wibu? BTW storyline dari anime ini apakah berdasarkan pengalaman abang di masa lalu? Arigato. Gitu. Oke. Kalau kita lihat wibu, saya lihat kan definisi adalah orang yang sangat terobsesi dengan budaya Jepang, dalam artian buruk, bahwa saking terobsesinya budaya dan ketertarikannya tuh sedikit terlalu diminati secara terlalu langsung gitu, secara mentah-mentah langsung suka banget, bahkan identitas dirinya sendiri dan latar belakangnya udah tidak diperdulikan gitu.
Dan dari definisi itu maka saya akan menyatakan tidak, saya sama sekali bukan seorang wibu. Saya bukan orang yang sangat terobsesi dengan budaya Jepang dan langsung melekatkan diri saya dengan Jepang, tidak. Tapi jangan disalahartikan apakah saya tapi jangan disalahartikan bahwa saya tidak tidak menghargai, tidak menghormati, tidak suka dengan Jepang. Justru saya mengagumi negara Jepang, dalam artian saya mengagumi Jepang dalam artian saya melihat dari konsep pemerintahannya, politiknya, bagaimana mereka mengelola SDM-nya, kualitas pendidikannya. Itu yang saya kagumi dari Jepang. Dan sebagai negara maju tentunya saya ingin bisa menerapkan filosofi hidup mereka, menerapkan bagaimana mereka menjalani suatu pekerjaan, apa konsep etos kerja mereka, disiplin mereka, itu yang saya coba terapkan. Sehingga bila dinyatakan saya seorang wibu, maka saya akan bilang tidak, saya bukan seorang wibu. Tapi lebih tepatnya saya adalah seorang penikmat karya. Dan kebetulan saya ini adalah salah satu karya yang saat ini saya nikmati adalah anime. Yang berarti juga saya juga menikmati karya-karya lain, seperti saat ini saya juga menikmati film yang enggak Jepang juga dong ya. Ada Jepang, ada Barat, ada Indonesia. Bahkan saya juga menikmati membaca buku, novel. Sehingga ya untuk saat ini saya adalah seorang penikmat karya. Itulah mungkin yang lebih netralnya dan lebih dekatnya. Dan saya pikir kita juga jangan terlalu bangga banget menjadi seorang wibu, dalam artian gini. Kalau dalam artian candaan sih nggak apa-apa, tapi menurut saya wibu yang artian wibu yang artinya wibu ya, artinya memang terobsesi, saya berpikir itu sangat tidak sehat ya. Kalau bila teman-teman terlalu wibu, dalam artian memang sesuai definisinya terobsesi banget. Kalau apapun yang terlalu gitu kan pasti buruk. Jadi kalau teman-teman yang wibunya dalam artian serius ya, memang terobsesi banget, saya pikir ya mungkin agak dibatasin lah, karena ada banyak hal. Karena kalau kalian terobsesi pada satu itu aja, kalian mungkin akan kurang berkembang gitu. Tapi itu cuma pendapat pribadi saya. Lalu storyline-nya, apakah berdasarkan pengalaman abang di masa lalu? Ya saya sudah seperti yang mungkin teman udah dengarkan, apakah berdasarkan pengalaman pribadi saya? Ya, tapi secara spesifik apakah pengalaman pribadi saya pernah ada yang kayak gini? Enggak. Jadi ini ibarat film ini merupakan campuran dari satu originalitas kreativitas saya, imajinasi saya, inspirasi saya, dan juga ada serpihan bumbu-bumbu dari hidup saya. Jadi kalau ditanya secara spesifik enggak. Oke, next dari Encourage. Untuk love letter nih apakah ada kelanjutan atau tidak? Semoga saja ada lanjutannya atau buat yang lebih bagus lagi cerita dan visualnya, serta diperhalus lagi untuk gerakannya. Semoga Min admin mungkin bisa terkenal karya-karyanya baik Indonesia sendiri maupun dunia. Terima kasih. Amin. Oke. Untuk kelanjutan love letter itu memang ada, tapi masih sebatas ide kasar dan sketsa kasar, bahwa saya ingin melanjutkan cerita William dan Nao, bagaimana mereka menghadapi masa-masa setelah SMA, berarti masa kuliah, berarti bagaimana secara dewasa mereka melihat hubungan mereka gini. Jadi saya ingin memberikan eksplorasi yang lebih dewasa, lebih fresh gitu. Lalu apakah saya akan bisa memastikan saya akan membuat filmnya gitu? Kan masih ide nih. Kemungkinan besar saya belum bisa memastikan ya atau tidak. Tapi yang saya bisa pastikan adalah next saya akan membuat karya-karya yang lebih baru lagi, proyek-proyek baru lagi dengan kualitas yang saya harap saya bisa lebih baik. Karena memang pada dasarnya kan setiap satu karya itu digunakan untuk berkarya dan sebagai untuk pembelajaran untuk pembuatan proyek selanjutnya. Dan saya akan berusaha lebih keras, belajar lebih keras lagi dari proyek yang saat ini untuk menjadi lebih baik di proyek-proyek selanjutnya. Itu niat saya. Dan tentunya semoga bisa mendunia. Dari Anastasia 14 Tamsil, Kak Fukuro 374, keren. Selain bisa membuat film anime pendek, tapi kamu juga bisa bahasa Jepang dan Mandarin. Kamu belajarnya lewat otodidak atau kursus? Dan apakah sudah bisa baca atau tulis kanji, Jepang, serta tulisan Mandarin? Oke, kita bahas dari Mandarin dulu. Saya memang dari sekolah, dari kecil memang sudah diajarin bahasa Mandarin. Dari keluarga saya juga sudah ada beberapa kali saya diajarin Mandarin. Cuman saya belum bisa mengatakan saya mahir, sehingga hingga pada saat ini, atau lebih tepatnya mulai tahun ini juga saya lagi berusaha memperdalam lagi ilmu bahasa Mandarin saya. Lalu untuk Jepang itu sendiri saya secara resmi belum pernah belajar bahasa Jepang secara resmi dari sekolah gitu ya, atau dari les atau otodidak atau kursus gitu, belum pernah. Saya belajar Jepang tuh kayak secara pasif, kayak random aja. Kalau lagi lihat sesuatu ada penjelasan saya coba ingat dikit, atau sebagaimana seorang
Jepang lagi menjelaskannya atau lagi ngomong atau lagi dalam anime, saya coba menirukan, mempelajari bagaimana cara mereka ngomong gitu. Jadi secara pasif aja kalau Jepang. Tapi kalau Mandarin memang saya dari sekolah, dari kecil memang sudah diajarin. Walaupun masih belum mahir, tapi saya sekarang lagi berusaha untuk meningkatkannya lebih bagus lagi. Begitu. Berarti apakah saya bisa membaca kanji Jepang? Tidak begitu, saya tidak begitu bisa membacanya. Tapi untuk Mandarin sih sudah bisa membaca beberapa. Walaupun belum mahir banget. Begitu. Saya memang selalu punya cerita dalam kepala saya ingin saya tuangkan, terhambat kan oleh karena itu, gak mau pasti kena. Karena jadi kesempatan untuk mengajarkan 2D-nya secara resmi dari sekolah tuh ya susah tapi bukan mengeluh ya, tapi susah dalam arti ini memang serius. Dan